Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, kita boleh ada menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh nikmati kasih Tuhan yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mau persiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mau menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dan kita mau persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menunjukkan keberadaan hidup kami kepada-Mu. Kami percaya Engkau yang menguasai setiap hidup kami. Mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau. Hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya.
memenuhi keperluanku. Apakah dia mengecewakan? Yesusku tak pernah gagal. Roh yang selalu setia, memenuhi
Itu sebabnya Tuhan, biarlah hidup kami saat ini, kami terus mau memuji Tuhan. Engkau Roh Kudus berkarya di tengah-tengah pujian kami, sehingga kami menikmati pujian kami bersama dengan Engkau. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada sukacita besar dalam hidup kita, men. Mari lihat samping kiri kanan, kalau bisa salaman. Ya, katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua, men. Dia baik buat kita semua. Kebaikan Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan Dia sudah kasih setia Tuhan selalu baru aman Tuhan. Hari berganti hari, tetap lihat kasih-Mu. Apa hari ini katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Yesus baik. Yesus baik. Dia baik buat kita semua. Tuhan Yesus baik. Dia baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama. Aku sudah kasih setia Tuhan selalu baru aman Tuhan. Hari berganti hari, tetap lihat kasih-Mu. Apa hari ini katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya lihat katanya Tuhan Yesus baik, tapi ekspresinya belum ada. Katakan itu senyum-senyum gede, mantap. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yuk saya lihat, katakan Tuhan Yesus baik. Lu semua masih ada yang belum kasih jempol buat Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus. Dia baik buat kita semua. Buat saya, buat saudara, bahkan buat kita semua. Katakan Yesus baik, Yesus baik, amin. Untuk sekarang dan selamanya Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Untuk sekarang oh Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu. Untuk sekarang dan selamanya.
Dia adalah kekuatan kita, Dia penolong kita. Sekalipun kita dalam lembah gelap, sekalipun kita dalam bahaya, karena berkata sekalipun maut mengintai hidupmu, Dia tidak pernah takut karena Tuhan penolong. Karena ada Yesus penolong kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak akan pernah tinggalkan Engkau. Kami tidak akan pernah jauh daripada Engkau. Hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kebenaran-Mu akan disampaikan kepada kami. Kebenaran-Mu akan disampaikan kepada hidup kami. Karena itulah yang menjadi kebutuhan hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang
jika Tuhan Kau selalu melindungi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami ada sebagai kami ada. Itu atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, amat baik Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Kami telah memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami telah meninggikan Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi rupa yang harum buat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Layakan kami ya Bapa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang keluar dari hamba-Mu Tuhan menjadi berita bagi terang bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak kuat berjalan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengurapi kami, kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah yang keluar dari bibir kami benar-benar daripada-Mu Tuhan. Sebelum kami menjalankan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami akan menjalankan persembahan yang pertama. Sebelum kami memberi, sucikan dan kuduskan nama Tuhan yang memberi, sehingga pekerja yang menjadi pelebar bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima firman. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Juga silakan duduk, persembahan pertama dijalankan. Harapanku hanya Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita, Tuhan masih berikan terus kesempatan buat kita untuk berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan pujian-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Dan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan langsung saja membuka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Allah Yefta ialah Gilead. Juga si Gilead melahirkan anak-anak lelaki baru-barunya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat bersangka dengan keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian kami perang bersama Israel.
Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang menjadikan kami sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, ada fakta-fakta mengenai Yefta yang bisa kita ambil. Semuanya tertulis di dalam ayat-ayat tadi. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ditulis bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hal yang kedua yang ditulis adalah dia adalah anak dari perempuan Sundal. Ayahnya bernama Gilead. Fakta ketiga yang dialami oleh Yefta adalah dia diusir oleh adik-adiknya dan dia tidak mendapatkan milik pusaka atau warisan, saudara. Benar-benar dianggap nggak ada di dalam keluarga itu, dibuang dan diusir. Kemudian berikutnya, fakta berikutnya adalah Yefta lari dari saudara-saudaranya dan tinggal di tanah Tob. Yang menarik, saudara, terakhir dia berkumpul dengan petualang-petualang, dan Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayatnya yang ketiga ini, bagian yang terakhir. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Yefta berkumpul dengan orang-orang petualang-petualang ini, dan yang dia lakukan adalah merampok. Saudara, dari fakta yang tadi kita baca, yang kita ketahui mengenai Yefta, Yefta adalah satu pribadi yang ditolak di tengah-tengah keluarganya. Pribadi yang ditolak, dia dibuang dari keluarganya, dan rasa tertolak itu membuat Yefta melakukan sesuatu yang di luar hati nuraninya. Karena saya percaya kalau kita baca sampai ke bawah-bawah, saudara, Yefta ini bukan orang yang tidak beriman. Dia beriman kepada Tuhan, dia beriman kepada Allahnya bangsa Israel, yang yaitu adalah Allah kita, saudara. Waktu itu nama Yesus belum keluar, saudara. Tapi dia beriman kepada Allah yang benar. Tetapi ketika dia alami satu kekecewaan, ada penolakan yang dia alami, ada kepahitan di dalam hatinya, membuat dia imannya tidak bergeser, saudara. Imannya tidak bergeser dari Tuhan, tetapi membuat dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu berbicara kepada kita melalui banyak hal. Melalui firman, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa, dan juga melalui hati nurani, saudara. Saya rasa pada saat pertama kali Yefta melakukan kegiatan merampok ini, pasti ada pertentangan batin, saudara. Karena dia tahu
sebagai umat Tuhan, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara. Harus melakukan kebenaran. Dia tahu Taurat itu, dia tahu saudara, jangan mencuri, merampok itu mencuri dengan skala lebih besar saudara. Tapi dia tetap lakukan. Karena apa? Ada kepahitan. Kepahitan itu menguasai hatinya, menguasai dirinya, sehingga ada hal-hal yang dia abaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, arti nama Yefta sendiri adalah dibebaskan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari Yefta, bagaimana kepahitan itu bisa berubah menjadi satu kemenangan besar, saudara. Asalkan kita mau tinggalkan kepahitan itu dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat dulu latar belakang dari peristiwa ini, saudara. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10, kalau saudara nanti bisa baca di rumah, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, saudara. Mereka melakukan penyembahan berhala dan penyembahan kepada dewa Baal dan juga dewa-dewa Asitoret. Sehingga murka Tuhan turun atas mereka dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini, khususnya yang di tanah Gilead ini, kepada bangsa Filistin dan Bani Amon, saudara. Mereka, bangsa Israel ini diinjak dan ditindas, dicatat di dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Mereka ditindas oleh bangsa Filistin dan Bani Amon ini selama 18 tahun. Sehingga pada saat tahun yang ke-18 itu, bangsa Israel ini berseru dan berteriak kepada Tuhan minta tolong. Mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka meninggalkan, mereka membuang semua dewa-dewa Baal sesembahan mereka. Dan seperti saudara ketahui, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ketika dia melihat umat-umatnya berseru kepada Tuhan, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, minta ampun, dan kembali berbalik kepada Tuhan, maka selalu ada pengampunan, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, saudara, itu adalah latar belakang sampai peristiwa ini terjadi. Kenapa sampai orang-orang Gilead ini, tua-tua Gilead ini datang kepada Yefta, minta supaya Yefta memimpin mereka untuk berperang melawan Bani Amon. Yefta di dalam kehidupannya, dia orang yang gagah perkasa, tapi saudara ingat, dia adalah orang yang penuh dengan kepahitan. Ada kekecewaan, ada kepahitan, saudara. Dan ketika seseorang dikuasai oleh kepahitan, pasti ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Anak yang dilahirkan tetapi tidak dikehendaki oleh orang tuanya selalu bermasalah di dalam psikologis mereka. Diakui atau tidak diakui, timbul sekarang atau timbul nanti. Tetapi anak yang tidak dikehendaki, ada penolakan, pasti bermasalah, saudara. Yefta mengalami masalah ini, saudara. Dia bermasalah karena dia ditolak. Dan saudara bisa baca tadi di dalam ayatnya yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kata-kata ini keluar karena memang dia masih menyimpan kepahitan di dalam hatinya, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara, karena Yefta pada saat itu Tuhan jamah, sehingga dia melihat bahwa ini adalah panggilan Allah. Saudara,
Pagi hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana mengubah kepahitan menjadi berkat yang besar, menjadi kemenangan yang besar. Hal yang pertama, ada 3 hal, saudara. Hal yang pertama adalah Yefta ini, saudara, dia menyadari dan meresponi panggilan Tuhan. Awalnya dia masih bertanyakan, kenapa kamu buang saya, kenapa sekarang kamu datang kepada saya? Saudara, ketika kita awalnya diperlakukan tidak baik, kita dibuang, kemudian orang itu datang kepada kita minta tolong, pasti ada sesuatu yang kita rasanya, loh, ada apa ini? Loh, kayak kita di atas angin, saudara. Kamu tadinya buang saya, kenapa kamu sekarang datang kepada saya minta tolong? Awalnya itu yang dialami oleh Yefta, saudara. Ngapain kamu kesini? Ngapain saya mau tolong kamu? Kamu sudah lakukan begitu sama saya. Tetapi saudara, ada satu titik di mana Roh Kudus bekerja, di mana Tuhan bekerja, sehingga Yefta ini menyadari akan panggilan Tuhan. Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini ada panggilan Allah, saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang ada di tempat ini yang percaya kepada Tuhan yang tidak ada panggilan Allah dalam kehidupan kita. Yang dikatakan panggilan Allah tidak selalu menjadi hamba Tuhan, saudara. Tidak selalu, oh ada panggilan Tuhan berarti saya harus masuk sekolah Alkitab. Enggak, saudara. Tetapi panggilan Allah kepada pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dipanggil untuk menjadi pengusaha, supaya apa? Supaya ketika dia diberkati, dia bisa menopang pekerjaan Tuhan, supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang-orang yang khusus dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Ada juga, bukan ada ya, tapi semua kita umat Tuhan, kita dipanggil dalam hal yang berbeda-beda. Tetapi satu panggilan Allah yang tidak ada dalam kehidupan orang percaya adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Melayani dalam hal apa? Banyak hal, saudara. Bersaksi tentang Yesus. Kita memuji Tuhan itu melayani Tuhan, saudara. Beribadah kepada Tuhan itu melayani Tuhan. Jadi panggilan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Belajar seperti Yefta, saudara. Sadari dan responi panggilan Allah. Yefta meresponi panggilan Allah sehingga dia ikuti. Walaupun ada kekecewaan, walaupun ada kepahitan, tetapi ketika dia melihat bahwa itu panggilan Allah buat dia berangkat, saudara. Tadi hal yang pertama yang saya katakan adalah sadari dan responi panggilan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, bagaimana tahapan dari kepahitan itu bisa berubah menjadi berkat, menjadi kemenangan besar adalah kita baca di dalam ayatnya yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ketika dia menyadari panggilan Tuhan dan dia meresponi panggilan Tuhan, belum ada pemulihan, saudara. Jadi saudara, ketika saudara ada satu kepahitan, saudara ada satu kekecewaan, tapi panggilan Tuhan adalah ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni orang yang mengecewakan engkau. Ketika saudara datang, ketika saudara responi panggilan itu, dan saudara membawa perkara saudara kepada Tuhan, pemulihan Tuhan kerjakan, saudara. Pemulihan Tuhan kerjakan. Tapi kalau kita nggak mau responi panggilan Tuhan, kita nggak mau responi firman Tuhan, pemulihan juga nggak datang-datang, saudara. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari tokoh lain, saudara. Nuh, ketika dia mengalami
apa namanya, banjir besar itu, saudara, dan dia ada di dalam bahtera, dan ketika sudah mulai kering dia turun. Sebelum dia mengawali kegiatannya, sebelum dia mengawali hidupnya di tanah kembali, apa yang dia lakukan? Dia membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara, mengawali segala sesuatu kita perlu Tuhan. Ketika kita memutuskan segala sesuatu, kita harus mengawalinya bersama dengan Tuhan, saudara. Daud, raja yang hebat, Daud, raja yang terkenal, saudara, di dalam 1 Samuel 23 ayat yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Kurang apa, saudara? Daud ini sudah menang, dia sudah menang apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, saudara. Dia sudah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengalahkan Goliat yang tidak ada satupun berani menghadapi. Tetapi Daud tahu, dalam segala hal, dalam segala keputusannya, dia harus datang kepada Tuhan. Yefta menyadari, saudara, dalam keadaannya yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, dan dia memenuhi panggilan Tuhan, dia perlu datang kepada Tuhan. Dia perlu membawa segala perkara itu kepada Tuhan, bukan hanya tentang apa yang akan dia hadapi, tetapi dia datang kepada Tuhan membawa perkaranya pribadi, saudara. Nuh datang kepada Tuhan untuk memulai semuanya. Secara manusia, ya dia bingung juga, saudara, harus apa? Baru keluar dari bahtera, saudara. Tetapi dia datang pada Tuhan karena dia tahu sumbernya adalah Tuhan, saudara. Alkitab menuliskan banyak hal mengenai Daud, saudara. Selalu dia datang bertanya pada Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan, saudara. Dan kita juga bisa melihat di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-25, 2 Samuel 24 ayat yang ke-25, kita coba baca. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, persembahan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan membawa segala perkara kita, itu merupakan satu pengakuan bahwa kita itu gak mampu sendiri, bahwa kita tuh perlu Tuhan, bahwa kita tuh perlu Tuhan ada bersama dengan kita. Kita perlu Tuhan ada di depan kita. Kita perlu Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Ketika saudara mau mengampuni seseorang, saudara, gak gampang kan? Tetapi ketika engkau membawa perkara itu kepada Tuhan, hal yang tadinya kita gak bisa lakukan, Tuhan akan mampukan, saudara. Mengampuni orang yang sudah jahat sekali sama kita gampang gak gampang. Lihat mukanya aja sebel, saudara. Rasanya gak pengen ketemu. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, membawa segala perkaramu, membawa apa yang engkau rasakan, membawa apa yang engkau alami, dan membawa apa yang menjadi rencanamu di depan, saudara, maka Tuhan akan bekerja. Ada pemulihan terjadi, saudara. Pemulihan terjadi. Ayub juga, saudara. Pemulihan itu terjadi ketika dia datang kepada Tuhan. Tuhan suruh Ayub berdoa untuk teman-temannya, membawa persembahan kepada Tuhan. Dan pada saat itu, setelah itu, saudara, pemulihan terjadi. Ada banyak hal perintah Tuhan yang mungkin kita nggak bisa lakukan, belum bisa lakukan, karena kita merasa Tuhan, aku diperlakukan gak
Bagaimana aku mau mengasihi dia Tuhan? Aku diperlakukan begini, bagaimana aku mau tunduk kepada dia? Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Tuhan, bagaimana aku harus tunduk di bawah otoritas ini? Dia semena-mena, dia gak benar, dia begini, dia begini, dia begini. Dia sudah menyakiti saya, dia sudah menindas saya. Bawa perkara ini kepada Tuhan, saudara. Maka Tuhan akan mampukan engkau untuk mengampuni. Tuhan akan mampukan engkau untuk melangkah, memenuhi panggilan Tuhan. Saudara, jangan salah, saudara. Selain melayani tadi, saudara, panggilan Tuhan bagi setiap kita adalah mengampuni, saudara. Setiap hari dalam kehidupan kita pasti ada aja orang yang salah sama kita. Setiap hari, saudara, ada aja yang bikin kita kesal, ada aja yang bikin kita kecewa. Oleh karenanya harus ada pengampunan dalam kehidupan kita, saudara. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Karena saya juga menyadari, saudara, mengampuni kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita mengikuti perasaan, saudara, sakit banget. Tapi panggilan Tuhan bagi umat-umatnya, salah satunya adalah mengampuni. Lepas pengampunan itu, sehingga ada pemulihan dalam kehidupanmu. Saudara, hal yang berikutnya, saudara, tahapan berikutnya yang dilakukan oleh Yefta adalah dia tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudara, di dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29 dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon, dan seterusnya, saudara. Ketika Yefta menyadari dan meresponi panggilan Tuhan, kemudian dia datang membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan, dan tahapan selanjutnya dia tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan itu terjadi, saudara. Memang tidak ditulis di sini bahwa Yefta itu terus setelah itu hidupnya seperti apa, tidak ditulis, saudara. Tapi satu hal yang kita bisa lihat, saudara, ketika setelah kemenangan itu terjadi, apa yang dinasarkan oleh Yefta dia memenuhi nazar itu setelah kemenangan diberikan, loh, saudara. Bukan sebelum dia menang terus, Tuhan saya mau begini, saya lakukan ini dulu, nanti Tuhan berikan saya sudah lakukan ini Tuhan, sebagaimana yang saya janjikan, jadi nyatakan janjimu. Enggak, loh, saudara. Ketika dia naikkan nazar itu kepada Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-30 dan 31 kita baca, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, itu nazar itu dia ucapkan kepada Tuhan, dia naikkan kepada Tuhan sebelum dia alami kemenangan. Ada banyak kali kita umat Tuhan bernazar juga kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, setelah saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Saya gak akan hitung-hitungan waktu lagi Tuhan. Setiap jam ibadah saya mau ada. Benar, Tuhan kasih kesembuhan. Setelah kesembuhan terjadi, Tuhan saya ada meeting. Tuhan ini tender besar, proyek besar. Sekali dia Tuhan, saya ganti hari Minggu, saya nggak ibadah, saya nanti ikut komsel sebagai pengganti hari Minggu. Emang begitu? Enggak, saudara. Penuhi nazar. Ini adalah salah satu tanda, salah satu bukti bahwa Yefta tetap hidup
di dalam pimpinan Tuhan. Apa yang dia janjikan, saudara? Kita coba baca, saudara. Harga apa yang dia harus bayar untuk nasarnya, saudara? Coba kita lihat. Ketika Yefta, ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Saudara, ketika saya membaca pertama kali, bukan yang pada saat saya mempersiapkan ini, tapi dulu pertama kali saya membaca ayat-ayat ini, saudara, saya sudah baca dia bernasar. Apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya ketika dia kembali itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika saya baca anaknya perempuan, waduh. Tapi saudara, ayat yang ke-35 dikatakan, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Saudara, kalau dari jawaban anaknya, artinya Yefta ini mendidik anaknya juga takut akan Tuhan. Di dalam keadaannya, saudara, dia tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dia tetap penuhi nasarnya kepada Tuhan. Saya tidak berkata bahwa berarti kita mesti persembahkan anak kita. Enggak lah, saudara, ini kan nasarnya Yefta. Saya tidak tahu saudara punya janji apa kepada Tuhan. Saudara pernah bernasar apa kepada Tuhan. Tapi kalau engkau pernah berjanji kepada Tuhan, engkau pernah bernasar pada Tuhan, jangan tidak lakukan, saudara. Kenapa? Karena ternyata dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan kita membayar nazar kita, saudara, kemenangan itu Tuhan berikan buat kita. Setelah ini tidak ditulis lagi mengenai Yefta, kisahnya seperti apa tidak ditulis, saudara. Saya tidak tahu apakah terus Tuhan berikan anak kepada Yefta setelah anak ini dipersembahkan untuk sebagai pembayaran nazar dia kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saudara. Tetapi Alkitab mencatat mereka bahwa dari tahun ke tahun, ayat ke-40, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Dicatat, saudara. Dicatat. Dan saudara, kita melihat bagaimana kemenangan besar itu Tuhan berikan karena Yefta tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Yosua 1 ayat yang ketiga, saudara. Yosua 1 ayat yang ketiga. Yosua juga alami pertolongan Tuhan, saudara. Yosua 1 ayat yang ketiga. Janji Tuhan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat berikutnya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Berikutnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berikutnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan, cukup sampai di sini, saudara. Kita melihat bagaimana janji Tuhan bagi orang-orang yang tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Apa yang engkau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Engkau akan dibuat beruntung dengan apapun yang engkau kerjakan, saudara.
Tapi saudara, kemenangan itu bisa kita terima asalkan saudara sadari dan responi panggilan Tuhan. Kembali kepada Yefta, saudara. Yefta dalam keadaannya yang sangat-sangat, kalau saya bilang, kalau buat saya, mungkin kalau saya pribadi ya, saya suruh begitu saya juga gak mau, saudara. Kalau ngikutin daging gak mau, biarin aja dia perang. Saya di pinggiran begini gak ada pengaruhnya, saya tetap bisa ngerampok, saya tetap bisa hidup. Tapi ketika dia menyadari panggilan Tuhan, dia meresponi panggilan Tuhan itu, dan kemudian dia bawa segala perkaranya kepada Tuhan, dan setelah itu dia hidup dalam pimpinan Tuhan, saudara. Kepahitan yang luar biasa ini diubah menjadi satu kemenangan besar. Siapa Yefta, saudara? Fakta yang tadi kita sudah baca dalam ayat yang pertama, siapa dia? Kalau sekarang dikatakan anak haram, saudara, anak dari seorang perempuan sundal, anak pelacur, saudara. Masyarakat, kakak-kakaknya nggak memandang dia, orang-orang sekitar mereka juga nggak memandang dia, sehingga dia lari, saudara. Dan dia melakukan yang tidak baik, saudara. Tapi saudara, ternyata ketika seseorang memiliki latar belakang yang seperti ini, mengalami peristiwa yang seperti ini, orang yang hidup dalam kepahitan, orang yang nggak benar, orang yang nggak dianggap apa-apa oleh masyarakat, ternyata Tuhan bisa buat seseorang ini menjadi seseorang yang berharga di mata Tuhan, seseorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh karenanya, saudara, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara, apa yang ada di dalam hati saudara. Mungkin ada yang kecewa tapi dengan mudah melepas pengampunan sehingga terbebas. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang masih saudara simpan, yang mungkin bahkan saudara sudah lupa, tetapi itu masih ada, saudara. Bereskan itu Tuhan, dengan Tuhan. Bereskan, bawa itu kepada Tuhan. Serahkan segala perkaramu pada Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan mau, saudara. Lepas pengampunan, responi panggilan Tuhan. Setiap kita pernah dikecewakan, saudara. Ada yang sudah keluar dari kekecewaan itu, tapi masih ada yang masih tinggal dalam kekecewaan itu. Ada yang rasanya sudah nggak apa-apa, tapi ternyata sebetulnya masih pahit di dalam, saudara. Saat ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, kepahitan itu Tuhan bisa ubahkan dengan kemenangan besar, asalkan engkau mau lakukan seperti apa yang Yefta lakukan. Saat ini, saudara, saya percaya firman Tuhan datang enggak secara kebetulan. Saudara mungkin kelihatannya hari-hari bersuka cita, enggak ada masalah. Tapi saudara, datang pada Tuhan. Tanya pada Tuhan, Tuhan, apa masih ada kepahitan di dalam hati saya? Apa masih ada kekecewaan di dalam hati saya? Kalau masih ada, bawa pada Tuhan. Lepas pengampunan, datang pada Tuhan, responi panggilan Tuhan. Lepaskan pengampunan, minta pada Tuhan kekuatan untuk lakukan semuanya itu, dan terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan sampai engkau tuntas alami kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, ayat terakhir yang akan saya bacakan pada hari ini adalah masih di dalam Hakim-Hakim, saudara, di mana ini kemenangan ini terjadi. Di dalam ayat yang ke mana ya?
ayat yang ke-32 dan ke-33. Saudara, Hakim-Hakim 11 ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Perhatikan saudara, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang besar. Artinya apa? Kemenangan besar terjadi. Saudara, saya percaya kita semuanya dipanggil untuk menang. Saudara, kita semuanya dipanggil untuk menjadi pemenang dalam segala hal, dan juga menang mengatasi kepahitan dalam hidup kita, menang mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita, menang mengatasi apapun juga. Datang pada Tuhan, minta Tuhan ingatkan kepahitan, kekecewaan apa yang mungkin hampir kita lupakan. Minta Tuhan ingatkan supaya kita bisa bereskan. Datang pada Tuhan, ikuti panggilan Tuhan, dan alami kemenangan itu. Naikkan pujian tadi yang dinyanyikan bersama-sama. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Refnya saja kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Glory, glory, glory. Yesus
sanggup memulihkan kita. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan secara sempurna. Apakah itu pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman yang kadang-kala membuat kita tidak merdeka. Tapi ada darah Yesus pun berkata, sekalipun dosamu merah bagai kermis, Dia akan putihkan seperti salju. Dan percayalah, seperti Yefta beriman, Tuhan telah mengangkat dia, Tuhan telah menyelamatkan dia, Tuhan telah memerdekakan dia. Hal yang sama saudara yang percaya kepada Yesus, hal yang sama terjadi kepada kita. Kita pun dimerdekakan oleh Tuhan, kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Sebab itu tetaplah dalam melayani Tuhan, tetaplah dalam Tuhan, dan kau akan mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa kepada kami semua yang ada saat ini. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, memulihkan kami Tuhan, memerdekakan kami ya Tuhan, sehingga saat ini sampai selama-lamanya ada Tuhan yang mengangkat kami, ada Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Biar kebenaran firman-Mu memulihkan kami semua, telah memberkati kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur buat status hidup kami yang adalah anak Allah atau adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan pada petugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kedua, tugas persembahan, dan kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Setelahnya kami dengar firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan kami. Setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau balas berkat sesuai janji firman-Mu, sehingga apapun yang kami berikan adalah untuk memuliakan Tuhan. Persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persembahan dijalankan dan dijalankan. Sebagai jemaat Tuhan, Tuhan pakai terus dalam melayani Tuhan, pengurapan Tuhan mengurapi setiap pelayanan. Puji Tuhan, dan setiap hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat ini, kita percaya apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan, Tuhan sudah memberkati. Dan kehadiran kita seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kehadiran Tuhan kita semua
sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kita pulang dengan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Dan untuk pengumuman, bagi jemaat yang masih melakukan persembahan melalui transfer dapat BCA 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua, pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 0097261 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Subiran. Untuk persembahan persepuluhan ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore sebagai gembala sidang. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu ke rekening BCA 572542670 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan setelahnya selesai ini jam 10 ibadah anak-anak di tempat ini dan live Zoom jam 10. Dan sorenya ibadah raya kedua di gereja jam 5 sore. Untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Senin doa puasa mingguan gereja GPDI. Kita akan doa puasa di hari Senin. Puasa bisa dipilih di sana, puasa Esther, Daud, Adam, atau Daniel. Dan untuk kegiatan komsel hari Rabu di kediaman keluarga Bapak Akio di Pasar Minggu jam 7:30 malam. Untuk ibadah gabungan Pelper dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Dan ibadah remaja atau YMB di gereja setiap hari Sabtu jam 18.15 sampai jam 6 sore. Dan kembali kegiatan kita ibadah minggu seperti biasa jam 8 ibadah pertama, jam 10 ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore kedua ibadah raya. Dan puji Tuhan, begitu pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Kalau sudah tidak ada, dari YMP ada, ya kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya mewakilkan YMB ingin mengumumkan bahwa wadah kami akan mengadakan retret yang bertempat di Villa Rosenheim, Cisarua pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2023 dengan biaya pendaftaran sebesar 250.000 per orang. Bagi Bapak atau Ibu yang mempunyai atau teman-teman remaja sekalian boleh mendaftarkan diri atau mendaftarkan anaknya di nomor registrasi di atas nama Firdan dan Tiara, ataupun kepada saya atau tim YMB yang sedang bertugas di booth di bawah setelah ibadah. Kemudian wadah kami juga mengadakan penggalangan dana berupa pre-order kaos dengan 2 model. Setelahnya, ya, ini model yang pertama dan model kedua. Nextnya, ya. Periode pemesanan mulai pada hari ini 23 Juli sampai 11 Agustus 2023 dan barang akan didistribusikan pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2023. Nah, harga satuan t-shirtnya ini sebesar 130.000 dan pembayaran dapat dilakukan melalui BCA digital 009015566693 atas nama Ezeskia Rafael Manorek, ataupun secara tunai langsung di booth bawah setelah ibadah. Bagi Bapak atau Ibu yang tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana kami dapat memesan kaos melalui link yang telah tertera dalam grup GPDI Air Siloam, atau
secara WhatsApp via WhatsApp Maria dan Jerry. Lalu bagi Bapak atau Ibu yang tergerak untuk melakukan donasi bagi kegiatan retret wadah kami, dapat juga mentransfer ke BCA Digital 00901 55666693 atas nama SSP Rafael Manorek. Atau bagi Bapak atau Ibu yang mau berdonasi secara tunai, dapat datang ke tim YMB yang sedang bertugas di bawah dan meminta amplop. Akhir kata, kami mohon doa dan dukungan dari seluruh jemaat agar acara kami dapat berjalan dengan sukses. Sekian dari pengumuman dari wadah kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama, bersyukur, diserahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama datang kepada-Mu Tuhan di akhir ibadah ini. Kami percaya setiap kami yang telah datang, kami pulang berbeda karena kami percaya datang di tempat ini kami telah menerima berkat Tuhan, kami telah menerima pemulihan Tuhan. Pribadi kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Semua pergumulan kami ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa khusus ya Tuhan. Ada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Doa kami bersama, khususnya Oma Yubing. Lawat dia dengan cara-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga dia boleh mengalami pemulihan dan dia boleh datang beribadah bersama dengan kami. Terima kasih, mungkin ada jemaat yang lain juga di rumah, kesehatan yang sedang terganggu. Kami juga berdoa bersama, biarlah Engkau Tuhan yang datang menjamah, menyembuhkannya. Sehingga hari-hari akan datang, boleh datang beribadah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami butuh Tuhan dalam hidup kami, mengurapi kami ya Tuhan, sehingga aktivitas apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu, kami dalam pengurapan-Mu, kami dalam kuasa-Mu, dan Engkau yang akan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Engkau yang buat beruntung apa yang kami lakukan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi segala pergumulan kami umat-umat-Mu, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami pulang dengan kemenangan, kemerdekaan, bahwa Tuhan sudah menolong segala pergumulan kami. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati setiap pribadi, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, segala aspek hidup kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
Ibu. Tuhan Yesus memberkati.